Barber Talk Podcast, talks about barber life. Sebelum kita memulai obrolan ini, diharap untuk dipahami bahwasanya konten podcast ini berdasarkan asumsi. Pendapat sebagai media, tempat kita mengaspirasikan pemikiran kita. So, tolong dimengerti dan buang jauh-jauh baper-baperan yang tidak jelas. Oke, musik dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo barber geng semua dari ujung Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Hai, halo, penggila cukur mencukur, gunting menggunting, untung bukan hati nih yang digunting. Yoi, family, kita buat beginian juga ya. Yoi, shit. Entah apa yang dikirang kita ya pas spontan idenya kayak gini keluar. Tapi pastinya ini podcast sebagai aspirasi gue dan Basit membahas mengenai seputaran bahasan barber ya. Plus minus barbering menurut pengalaman kita aja yang kita alamin ini. So juga di sini bukan gue dan Basit aja yang berkomentar, tapi pendengar pun bisa memberikan saran, kritikan setiap episodenya ke depannya. Mau apa sih podcast ini ke depannya dan mau dibahas apa, sekarang apa, ide-ide ke depannya yang bakal kita dapatkan dari teman-teman juga tentunya. Iya nih, bisa dari segi teknik cukur misalnya, atau sikap seorang barber, konsumen yang bosi, banyak ngatur ataupun bos lu yang kayak kanebo tuh, atau kerja rodi, kerja apa dikerjain. Asli banget cuy. Mungkin episode kali ini sekedar pengenalan aja kali ya Sid ya. Pastikan lu pada bertanya-tanya nih, sebenarnya seru nggak sih podcast kali ini? Sebenarnya apa sih tujuan podcast ini dibuat? Gitu. Mungkin lebih baik pengenalan dulu kali ya. Sep, dimulai dari lu, tak kenal maka tak sayang. Yoi, langsung aja lah ya. Kenalin, nama gue Asep, biasa dipanggil di lingkungan sekitar gue Asep Mila. Gue saat ini bekerja di salah satu instansi pemerintah Indonesia. Jelasnya seorang aparatur sipil negara atau bisa dibilang sebagai pegawai negeri sipil saat ini. Dimana kerjaan gue itu memiliki tugas dan fungsi. Fungsinya itu dan tugasnya penegakan hukum, keamanan negara, pelayanan dan fasilitas pembangunan masyarakat. Asik, keren gak tuh? Yoi banget sih. Yoi lah. Tepatnya gue kerja di imigrasi saat ini. Kegiatan gue sehari-hari sih tentunya juga gue seorang ayah dan kepala rumah tangga. Alhamdulillah gue dikaruniai dan memiliki seorang anak laki-laki dan satu orang istri. Ya seperti biasa layaknya seorang suami, gue pun mencari rezeki tambahan supaya tetap bisa ngebul dapur rumah gue lah pastinya kan. Dan tentunya gue bakal bisa ngasih uang jajan ke istri gue gitu biar gue tambah disayang. Nah terus akhirnya gue tuh membangun sebuah brand bisnis, dimana dasarnya awalnya gue tuh seorang penikmat dalam dunia rambut, antusias dan edik dalam masalah hairstyling rambut. Gue pribadi orangnya sangat hobi, senang ngeliat tuh kalau orang dicukur ataupun mencukur. Setiap gue cukur di barber manapun ya gitu. Dan gue pun juga punya periodik nih, gue nyukur tuh pasti gue 2 minggu sekali gue cukur gitu. Guna apa gue cukur seperti 2 minggu sekali ya? Agar gue selalu rapih dong tentunya, agar mahkota rambut gue ini selalu terjaga tentunya. Nah dari hal yang gue suka itu pun gue akhirnya secara kesiapan dan matang membuka bisnis dan membuka lapangan pekerjaan agar teman-teman barber khususnya di daerah gue bisa mencari rezeki mereka semua melewat media usaha yang gue buat ini di bidang barber. Barber yang kini udah gue gelutin selama 3 tahun ini bernama Cut House. Nah, Cut House itu berdiri kapan? Cut House itu berdiri sejak 1 September 2017. Dan dari 2013 gue tuh sangat suka dengan hal berbau styling rambut yang gue bilang tadi itu. Dan gue pun mulai belajar dan terjun di dunia rambut barbering ini sejak akhir 2017an lah gitu. Dan akhirnya gue memberanikan diri membuka Cut House di 2017 juga. Dan gini gue sendiri pun sebagai owner sekaligus barber di Cut House. Cut House sendiri yang berada di daerah gue, yang dimana dari kecil sampai besar sekarang ini yaitu ada di Provinsi Lampung. Tahu dong Lampung di mana? Gerbang Sumatera lah, paling selatan. Nah ibu kotanya itu Kota Bandar Lampung. Cut House beralamat di Jalan Amir Hamzah nomor 30, Gotong Royong, Tanjung Karang, Bandar Lampung.
Tapi gue sendiri sekarang itu berdomisili tinggal di kota Tangerang, karena ya mau nggak mau posisi gue saat ini kan gue kerja tuh di Tangerang, otomatis ya barber tetap berjalan tapi gue di sini. Nah tapi gue tiap weekend, tiap gue libur pasti gue pulang, sempatkan untuk mengontrol kantor sendiri dan bantu nyukur konsumen-konsumen gue di sana, sembari gue sharing kepada keluarga katos gue yang di Lampung. Jadi apa yang gue dapatkan ilmu di sini, gue sharing, gue terapin ke mereka. Supaya apa? Supaya ilmu yang gue punya ini berguna juga buat mereka loh gitu. Jadi timbulnya mereka pun juga dapat wawasan yang luas lah gitu. Tapi kalian juga bertanya-tanya dong, gimana sih Seth kalau domisili Tangerang, lu tinggal di Tangerang, tapi usaha barber lu di Bandar Lampung, terus bagaimana manajemennya? Apa nggak repot tuh secara operasional? Nah, jawabannya mungkin akan gue jawab di podcast kali ini, gitu kan, di podcast Barber Talk ini, gitu. Jadi pantengin setiap episode-episodenya. Berikutnya gue bakal berbagi sharing-sharing pengalaman gue juga terkait gue selama gue di Clubhouse dan selama gue terjun di industri bisnis barber ini, gitu. Jadi tujuan podcast kali ini dibuat itu sebagai apa? Sebagai media tempat aspirasi gue. Tadi itu yang gue bilang, gue sama Basit, pemikiran kontekstual gue tentang pengetahuan pengalaman perkembangan seputar industri barber dan khususnya di Indonesia sendiri gitu. Jadi podcast ini bersifat netral ya, tentunya tidak ada intervensi kemanapun atau menyudutkan pun siapapun. Pure ini hanya kepentingan pribadi, gue berbicara, saling-saling bertukar pikiran antara gue dan Basit tentunya, dan pendengar semua. Semoga-moga dari cuatehan dan bacotan gue nanti di tiap episode berikutnya, gue sama Basit menjadi suatu ilmu yang bermanfaat lah bagi diri gue pribadi, buat Basit ataupun orang lain yang mendengarkan Barber Talk podcast ini gitu. Wah, kepanjangan gue Basit ngobrol kayak gini. Berarti gitu, kayaknya giliran gue ya? Iyalah, jadi gak enak kan, apa jatah lu gue ambil semua, kan gak enak lah gitu. Nanti Toto udah closing ya, aja kan gitu. Kenal dari closing. Ya berarti giliran gue ya. Halo. Iya. Perkenalkan, nama gue Basit Ramadan, biasa dipanggil Basit. Gue seorang barber dan juga seorang mahasiswa informatika di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Berawal masuk industri barber di akhir tahun 2013, gue memulai dari kota Depok. Di sana, gue belajar barbering sama teman gue, yaitu Bang Bule, yang sekarang sudah memiliki 2 cabang barber di daerah ibu kota Jakarta. Anyway, back to topic. Semenjak akhir 2013, gue menjadi pekerja paruh waktu atau bisa dibilang part time. Sampai akhirnya di tahun 2016 gue menjadi seorang full time barber di daerah Jakarta Timur. Pada akhirnya gue benar-benar memulai dunia barbering, industri barbering di 2016, dan terus mencari sesuatu yang baru sampai di tahun 2020. Gue pun masih jadi seorang barber sampai sekarang. Anyway, seperti yang gue bilang di awal tadi, gue seorang mahasiswa informatika. Kenapa gue kuliah? Karena gue orang yang selalu penasaran akan hal baru. Yap, bisa dibilang gue orang yang ingin mendapatkan pressure. Mungkin sekarang hanya barber atau kuliah. Bisa nanti programmer yang sesuai jurusan kuliah gue, atau podcaster ya sekarang lagi gue tekuni sama Asep, atau mungkin content creator. Ya, yang jelas gue mendapatkan sesuatu yang baru dari Barber Talks. Apa arti Barber Talks? Oke, di sini gue bakal ngejelasin kenapa namanya Barber Talks dan apa sih itu Barber Talks. Barber Talks itu kan bisa diartikan suara, berbicara, berdialog, dan bertukar cara berpikir, opini, asumsi, atau pandangan. Dan talks itu general, bisa apapun itu. Kenapa barber? Nya di awal, karena barber menjadi kata imbuhan dari talks yang maknanya adalah berbicara perihal barber. Nah, berawal dari introduction yang gue ngejelasin gue seorang barber, mungkin nanti gue akan lebih menjelaskan lagi cerita kenapa sih gue mau masuk dunia barber, kenapa sih gue masih bertahan di dunia barber padahal gue seorang kuliah. Dan seriously sudah banyak banget yang nanya kayak customer gue kayak, Mas, lu berarti abis lulus kuliah mau jadi apa? Nah itu salah satu pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan gue jadikan di konten Barber Talk ini pastinya di episode selanjutnya. Jadi pantengin aja terus episode ini, dan paling gitu aja yang bisa gue kenalin ke kalian. Mungkin nggak usah banyak-banyak lah kayak Asep. Kalau Asep kan sombong banget dia, banyak-banyak. Kalau gue mah nggak mau sombong. Loh kan katanya introduce
Pengenalan diri, gua kenalin lah sedalam-dalamnya, gua kenalin gua siapa Iya. gitu, biar tahu kan. Gitu Media kan, pertama gitu. aja udah endorse Cut House ya. Lah, ya gimana kan, gue juga bingung harus seperti apa kan. Ya udah akhirnya gue Ya, kenalin nggak apa-apa aja lah. background siapa Iya. gue semuanya Kalau gue kan brandingnya, Jadi intinya gini sih. Nama gue Albasit Ramadan. Gue nggak bisa branding Cut House. Cut House punya lu. Udah enak. Ya intinya ini sih guys, para pendengar Barbertalk podcast ya. Jadi intinya itu gue sama Basit tuh buat podcast ini hanya sekedar untuk apa ya, sharing-sharing lah, tukar pikiran secara netral, tidak ada intervensi dari manapun, tidak ada menyudutkan manapun juga. Jadi hanya pure ini pandangan antara gue Basit aja sih tentang perkembangan pengalaman besar gue. Barbertalk ini bisa menjadikan media yang untuk menyatukan semua barbering, semua industri ini, dan sama-sama kita semangat akan dunia barber. Karena menurut gua Barbertalk itu adalah media bersuara. Jadi bisa dibilang suaranya tukang cukur nih. Dan semoga pendengar ini kalau bisa jangan tukang cukur aja, kalau perlu customer atau bos yang punya barber tapi nggak barber. Nah itu penting banget tuh. Iya tuh, biar pada ngerti tuh bos-bos apa yang bos-bos yang punya barber tuh biar ngerti tuh kalau kesannya para barberman ini apa sebenarnya sih gitu loh. Jadi kita nih jadi ini konteksnya tuh secara pribadi gue seorang owner dan seorang barber, jadi kita sambut kepikiran loh gitu kan, sudut pandang gue gimana sih jadi seorang owner yang bagus itu gitu kan, dan bagaimana sih cara barberman itu untuk bisa berkomunikasi baik dengan owner seperti apa kan gitu. Nah jadi kita pun sini bakal membahas secara open-minded pemikiran kita berdua gitu lah gitu, tapi kita pun juga tidak menutupi seandainya kalian ada yang ngeritik, wah salah nih ini, kita pun juga menerima kritikan itu, kita pun juga nggak menyatakan kita benar, pesan enggak gitu loh. Barbertalk ini berdasarkan asumsi kita berdua tanpa sumber manapun. Iya benar, jadi pure hanya pengalaman gue pribadi dan Basit pun pribadi gitu selama kita terjun. Jadi bukannya gitu. Bisa dibilang bukannya kita so tahu, cuman yang kita tahu hanya itu gitu ya. Iya. Iya gitu. Jadi ya kita pun juga kan berharap ada masukan dari teman-teman pendengar semua juga gitu kan. Jadi masukan nih, oh salah nih set, nih salah nih set, gini ya udah, oke gitu kan itu. Saya kita juga kan masih belajar lah gitu. Untuk perkenalan, anyway, gua Albasit. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, dan jika teman-teman yang ingin menjadi narasumber di podcast kami untuk mengaspirasikan cerita pengalaman dan unek-unek selama di dunia barber, boleh banget. Atau mungkin kritik dan saran bisa DM Instagram kami. Ada di mana, Sep? Di @barbertalk.id. Bisa di search tuh, diketik. Insya Allah ketemu lah namanya lah. Terakhir kata, sampai jumpa.